Resistivitas material untuk rumusnya ada di sini, R sama dengan Rho L dibagi A. R adalah hambatan atau ohm ya satuannya, kemudian Rho adalah resistivitas, satuannya adalah ohm meter, L adalah panjang penghantar atau konduktivitas yaitu M. A adalah luas penampang atau meter persegi. Nah, contoh nilai resistivitas, ada beberapa yang sudah distandarkan, misalnya tembaga, resistivitasnya biasanya adalah 1,68 kali 10 pangkat min 8. Untuk aluminium yang sangat banyak digunakan di dunia elektronika seperti di antena dan sebagainya, itu adalah resistivitasnya 2,82 kali 10 pangkat min 8 ohm meter. Kemudian besi itu yang biasa digunakan sebagai casing dan juga perangkat pendukung di dalam dunia elektronika itu ada 1,0 kali 10 pangkat min 7 ohm meter. Kemudian silikon yang biasa digunakan di semikonduktor yaitu 10 pangkat min 3 sampai 10 pangkat 3 ohm meter. Untuk kaca atau glass itu 10 pangkat 10 sampai 10 pangkat 14 ohm meter. Ini adalah gambaran suatu penghantar yang mempunyai resistansi dengan area yang berdiameter khusus, kemudian ada panjangnya. Maka rumusnya adalah seperti yang ada di sini, Rho L dibagi dengan A. Kemudian hubungan resistivitas dengan konduktivitas. Untuk konduktivitas merupakan kebalikan dari resistivitas, jadi seperlu. Untuk resistivitas tadi ohm meter, konduktivitas itu adalah Siemens per meter. Ini ada contoh soal, nanti teman-teman bisa juga mengerjakan ya. Misalnya sebuah kawat, biasanya digunakan sebagai lilitan di sini ya, seperti induktor dan sebagainya, mempunyai resistivitas 1,68 kali 10 pangkat min 8 ohm meter. Panjangnya 10 meter, luas penampang 2 kali 10 pangkat min 6 meter persegi. Nah, hitunglah hambatannya. Di sini sudah ada resistivitas atau Rho, ada L, ada A, berarti kurang R, resistivitas. Nah, untuk resistivitas tadi rumusnya sudah ya, jadi kita tinggal memasukkan atau mensubstitusi saja. 1,68 kali 10 pangkat min 8 dikalikan dengan 10 di sini, kemudian dibagi dengan luas penampang. Akhirnya mendapatkan hasil 0,084 ohm, karena yang dicari adalah hambatan. Nah, dalam fisika mekanika, ini kita harus mengingat ya, ada perbedaan. Nah, biar tidak rancu bahwa resistansi itu adalah R, besarannya, satuannya adalah ohm. Resistivitas itu Rho, satuannya ohm meter. Kemudian konduktivitas itu, atau biasa disebut dengan sigma atau To, satuannya adalah Siemens per meter. Nah, kemudian untuk pemilihan material. Pemilihan material biasa mempertimbangkan kinerja listrik ya, karena nanti dalam sistem elektronika itu ada arus listriknya, baik yang kecil sampai yang besar. Kemudian ada kekuatan mekanik yang mendukung dari pergerakan alat, kemudian ada berat, harga. Ya, kadang-kadang harga dilupakan, padahal harga ini juga sangat menentukan terkait dengan berapa unit nanti sistem elektronika yang akan dibangun. Kemudian umur pakai dan juga keselamatan. Contohnya, ini adalah perangkat elektronika, rangkaian elektronika yang sederhana, terdiri dari power supply, kemudian switch atau saklar, kemudian beban. Beban dalam hal ini adalah lampu. Ya, yang bisa menghidupkan lampu ini karena ada switch yang di-on-kan, kemudian di sini ada daya dari baterai. Ini adalah ilustrasi dalam mempertimbangkan pemilihan material. Kita harus mengidentifikasi kebutuhan dulu, apa masalahnya, apa fungsi komponennya, kemudian kondisi operasinya nanti akan seperti apa, apakah ada batasan desain. Kemudian kriteria, sebelum ke sini ya, ini ada contoh kasus. Kita mau membuat dudukan isolator pada peralatan listrik tegangan tinggi atau outdoor, maka dibutuhkanlah material seperti ini contohnya. Fungsi materialnya sebagai apa? Sebagai isolasi listrik atau penghambat aliran listrik. Maka harus mampu menahan beban mekanik ya, biar tidak
gampang misalnya goyang, kemudian tahan cuaca karena biasa dipasang di luar ya. Cuaca dalam hal ini ultraviolet, hujan, panas atau suhu. Kemudian tahan korosi atau tidak mudah berkarat agar tidak mudah ambruk atau patah. Kemudian umur pakai panjang dan aman serta handal. Untuk kriteria pemilihan materialnya, ini berkaitan dengan tadi sifat mekanik, sifat listrik, sifat fisik, bagaimana kondisi lingkungannya, proses pembuatan atau manufakturnya bagaimana, kemudian secara ekonomi, biaya, dari mulai pembelian bahan sampai nanti apabila mau dibuat secara massal, itu kira-kira profit atau tidak, kemudian keselamatan dan keandalan, aman nggak bagi pengguna, aman nggak bagi yang pembuatnya, dan seterusnya, dan juga keberlanjutan. Keberlanjutan ini terkait dengan green teknologi, apakah nanti bisa didaur ulang, dampak bagi lingkungan bagaimana, kemudian efisiensi energi. Maka ada beberapa pilihan material ya, misalnya mau pilih tadi yang saya sampaikan sebelumnya, ada keramik, polimer, komposit, ataukah pilih kaca, logam, dan seterusnya. Nah, ini untuk pemilihannya kalau ada centang ini berarti sesuai. Kalau ada tanda kuning berarti perlu pertimbangan lebih lanjut. Kalau ada silang merah ini ya, itu tidak sesuai. Nah, ini ada evaluasi dan perbandingan dari tabel yang mulai dari keramik, polimer, komposit, kaca, dan logam. Bagaimana dari segi isolasi listriknya. Misalnya kalau keramik isolasinya itu sangat kuat. Kalau logam kurang begitu kuat. Sehingga yang menghantarkan listrik paling tinggi itu apabila materialnya itu dari logam, bukan dari keramik. Jadi ini semakin ke atas ini semakin menghambat listriknya. Kemudian secara kekuatan mekanik ya, yang tidak begitu kuat adalah ketika menggunakan kaca, karena kaca itu mudah pecah. Kemudian yang paling tahan cuaca itu adalah keramik, keramik, komposit, dan juga logam. Yang kurang tahan cuaca adalah dari polimer dan kaca. Dari segi biaya, yang paling mahal adalah polimer, yang paling murah adalah logam. Tapi sebenarnya ini tergantung logam apa yang digunakan. Nah, nanti kesimpulannya, ini misalnya mau membuat suatu perangkat gitu ya, ternyata keputusannya material yang terpilih adalah yang sangat baik adalah dari aluminium ya, aluminium oksid ya, karena isolasinya terbaik, tahan cuaca dan panas, kuat tekannya tinggi, aman dan andal dalam jangka waktu yang panjang. Nanti setelah pemilihan harus divalidasi karena nanti akan diimplementasikan. Bagaimana dengan kasus kabel transmisi? Yang pertama ada kasus mengapa kabel transmisi menggunakan aluminium. Kita ingat bahwa aluminium itu ringan ya dan tidak mudah berkarat. Nah, jawabannya ini. Berdasarkan hasil analisis, maka aluminium itu cenderung ringan, murah, konduktivitas atau hantaran listriknya baik dan juga tahan korosi. Mengapa kabel transmisi menggunakan aluminium tadi ya? Ini alasannya yang secara menyeluruh. Nanti bisa dicek di sini bahwa aluminium itu memiliki densitas sekitar 1/3 kali tembaga sehingga kabel lebih ringan, murah karena melimpah di alam, kemudian tahan korosi itu karena memang sudah dilapisi untuk tahan karat dan korosi itu sendiri. Kemudian konduktivitas baik. Nah, untuk perbandingan sifat listrik ya, dalam suhu yang sama 20 derajat Celcius, tembaga dibandingkan dengan aluminium, maka konduktivitasnya itu lebih banyak tembaga daripada aluminium. Selisih 39%. Yang kedua adalah studi kasus transformator. Ada pertanyaan, mengapa material utama transformator adalah inti besi silikon, kumparan tembaga, dan isolator? Jawabannya adalah agar mengurangi rugi-rugi energi dan juga meningkatkan efisiensi. Rugi-rugi energi yang dimaksud di sini adalah daya listrik yang digunakan dalam perangkat yang menggunakan transformator tersebut. Nah, ini contoh transformator bekerjanya bagaimana. Nah, ini hanya gambaran saja. Ini di sisi kiri dan di sisi kanan pada step up transformator untuk meningkatkan voltage atau tegangan dan menurunkan arus. Sedangkan untuk step dan transformator di sini berfungsi untuk menurunkan tegangan tapi meningkatkan arus. Jadi ada step up dan ada step down.
Nah, gambaran yang sedikit contohnya untuk step down di sini gambarannya. Sebenarnya lilitannya jumlahnya sama. Kalau di ilustrasi di sini kan seakan-akan jumlah lilitannya berbeda. Nah, di sini jumlahnya itu hampir sama lilitannya. Nah, ini untuk step down. Di sisi kiri yang ada power supply-nya ini adalah primary, yang sisi kanan adalah secondary. Secondary ini berkaitan dengan di situ nanti ada hambatan listrik atau resistivitasnya ada. Nah, material utama transformator bisa dari inti besi silikon, kemudian inti besinya yang ada di kotak ini ya biasanya, kemudian kumparan tembaga yang dililitkan gitu, kemudian ada isolator di bagian bawah untuk mencegah kebocoran arus, kemudian menjadikan dielektriknya itu semakin kuat. Ya, kemudian manfaatnya adalah dengan inti besi, kumparan tembaga, dan isolator itu maka rugi-rugi energi lebih kecil, efisiensinya lebih tinggi, panasnya lebih rendah, jadi tidak mudah panas. Nah, beberapa sistem elektronika arus lemah itu ada yang membuat monitoring trafo. Ya. Kemudian ada panas lebih rendah, keandalan lebih baik. Nah, transformator itu lebih efisien, hemat energi, dan tahan lama apabila memenuhi beberapa hal yang ada di sini ya, inti besi silikon menggunakan itu, kemudian kumparan tembaga dan juga ada insulatornya. Insulation system berupa isolator. Kemudian untuk studi kasus yang ketiga terkait dengan drone. Mengapa material yang digunakan pada drone biasanya adalah carbon fiber, aluminium, atau plastik teknik? Nah, ini jawabannya adalah karena biasanya pada pembuatan drone itu mempertimbangkan berat ringannya, kemudian kekuatan tingginya, dan ketahanan fatigue-nya. Ya, ini hanya intermezzo saja apabila drone mengangkat ayam untuk dipindahkan ke tempat yang lain. Drone-nya ringan, ada propeller. Propeller itu yang baling-baling di 4 sisi. Mengapa material drone menggunakan tadi ya carbon fiber, aluminium, dan plastik teknik? Nanti silakan dilihat di sini bahwa berat ringannya yang mengurangi beban total drone sehingga lebih efisien, lincah, dan hemat energi. Baterainya lebih awet ya. Kemudian kekuatan tinggi maksudnya struktur harus mampu menahan beban terbang, angin, dan juga manuver ekstrim terhadap deformasi karena drone ini bisa diaplikasikan baik di indoor maupun di outdoor. Nah, untuk yang outdoor harus tahan terhadap goncangan angin. Kemudian ada ketahanan fatigue atau kelelahan. Drone mengalami getaran dan siklus beban berulang, maka material harus tahan lelah agar aman dan awet. Nah, terkait